Dengarkan ini. Ini adalah cerita klien yang mendapati benda santet kiriman di rumahnya. Dampaknya itu sangat besar dan sangat menyengsarakannya. Jadi jika Anda menemukan benda ini, segeralah ambil tindakan ya, untuk membuangnya. Dan membuangnya itu tidak asal. Ya karena ini bisa balik lagi ke rumah Anda. Jadi simaklah video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin ya rabbal alamin. Ya, di video sebelumnya sudah saya ceritakan ya, klien yang mendapati kiriman benda santet berupa pocong kecil atau pocong-pocongan. Dan pada video kali ini benda santet kirimannya itu agak berbeda, di mana banyak orang itu tidak menyadari bahwa itu ternyata itu adalah benda santet. Nah, bedanya itu adalah berupa tulang hewan. Ya, secara umum jika bukan orang yang memiliki kepekaan batin ya, pasti menganggapnya itu sebagai tulang hewan biasa. Padahal secara fisik itu ada tandanya, yaitu ada sebagian dari tulang tersebut itu yang berwarna hitam. Ya, seperti yang kita tahu ya, tulang itu pastilah berwarna putih. Namun jika ada sebagian dari tulang tersebut itu berwarna hitam atau keabu-abuan ya, maka bisa dipastikan itu adalah benda santet kiriman. Di mana di dalamnya itu ada energi negatif ya, berupa jin yang disemayamkan untuk mengganggu dan mencelakai target atau keluarga target tersebut. Nah, ini terjadi pada klien saya waktu saya menerima kabar darinya ya. Dan saya sendiri juga cukup kaget karena sangat jarang sekali ada santet ya, benda kiriman semacam ini. Nah, awalnya tulang ini tuh ditemukan oleh seorang tukang batu yang akan membuatkan jalan untuk kendaraan di rumahnya. Lalu ada orang lain lagi yang sedang membuat taman ya di rumahnya. Si pembuat taman ini tuh menanyakan, apakah dulu itu sempat mengubur hewan? Kok ada tulang terkubur di dalam tanah sini, Pak? Nah, dari sinilah klien saya itu belum curiga. Dan sampai 3 minggu setelahnya ya, saat si pembuat taman ini diminta lagi untuk merombak taman karena ingin membuat tambahan kolam ikan. Nah, dan dia menemukan lagi ada tulang hewan yang kayaknya itu sama seperti yang dulu ditemukan. Lalu dia ngobrol lagi dengan pemilik rumah tersebut atau klien saya. Nah, barulah setelah ini klien saya itu merasa ada yang aneh. Padahal di situ itu jelas-jelas tidak pernah ya, digunakan untuk mengubur hewan. Nah, setelah itu klien saya ini konsultasi kepada saya dan saya simpulkan itu memang benar. Itu adalah benda santet kiriman. Nah, hal ini didukung dari fakta yang ada. Dari tulang yang dibuang, namun balik lagi ke tempat situ. Walaupun tempatnya itu berbeda. Lalu sudah 2 bulan ini ada keluarganya itu yang sakit secara bergantian. Nah, waktu itu saya diskusikan ya dengan rekan spiritual saya, karena untuk santet kiriman semacam ini itu sangat jarang sekali. Dan akhirnya saya sarankan untuk membungkusnya dengan kain putih sembari membaca ayat kursi,
Lalu saya minta untuk membakarnya di sebuah wadah khusus. Nah, wadah ini harus dari sebuah kuningan ya, di saat membakarnya. Dan mintalah bantuan orang lain untuk meniatkan ya, menyingkirkan benda santet ini. Ya karena yang satu lagi itu harus tetap mengamalkan ayat kursi, jangan sampai terputus. Nah, jika terputus ya benda ini atau tulang santet kiriman ini itu akan kembali lagi ke rumah si klien tadi. Jadi membaca ayat kursi ini sebagai pengikat ya, atau mengunci. Nah, setelah terbakar sampai tulangnya ini hancur ya, atau pecah ke beberapa bagian baru bisa dibuang. Nah, saya sarankan ke aliran sungai yang besar agar terlarung ya, dan tidak lagi kembali ke rumahnya. Dan benar ternyata beberapa hari berikutnya ya, yang sakit itu sembuh dan alhamdulillah sudah tidak ada yang sakit lagi. Nah, saya rasa cukup jelas ya untuk benda santet kiriman kali ini. Jadi jika Anda itu menemukan tulang hewan yang ada sebagian ya warnanya itu abu-abu atau kehitaman, maka segeralah bungkus kain putih. Sembari mengamalkan, Anda membaca ayat kursi untuk mengikatnya agar tidak kembali lagi. Dan Anda bakarlah di wadah yang terbuat dari kuningan. Sembari meniatkan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menyingkirkannya. Nah, setelah tulang pecah dan hancur, barulah Anda larung di sungai. Nah, jadi cukup jelas ya untuk sharing kali ini. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan untuk video selanjutnya. Ya karena masih ada pengalaman benda santet kiriman dari klien saya, jadi pastikan Anda untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Nah, saya Abah Romdoni pamit undur diri. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya karim.